sini saya sebagai perwakilan dari para nasabah yang menggunakan produk simpanan nasabah yang menggunakan akad Giro Wadiah. Di mana Giro Wadiah ini adalah suatu produk perbankan syariah yang menggabungkan prinsip wadiah amanah dan giro rekening. Di mana Giro Wadiah, nasabah menyetor dananya kepada bank dengan status amanah atau wadiah sehingga bank bertanggung jawab untuk menjaga dananya tersebut. Bank Syariah Indonesia dalam laporan keuangannya tahun 2022 menyalurkan setidaknya dana sebesar 19.387.696 juta rupiah untuk pembiayaan Giro Wadiah. Saya sebagai perwakilan dari para nasabah yang menggunakan produk tabungan wadiah di Bank Syariah Indonesia. Tabungan wadiah merupakan bentuk kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan nasabah berdasarkan prinsip Islam dalam akad wadiah. Nasabah menitipkan uang atau barang kepada Bank Syariah yang kemudian bank tersebut bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan titipan tersebut. Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia berhasil menghimpun dana tabungan wadiah sebesar 44.201.658 juta rupiah. Saya di sini selaku nasabah di mana saya menggunakan akad Giro Mudharabah di Bank Syariah Indonesia. Nah, akad Mudharabah pada Giro Syariah itu sendiri adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana atau sahibul mal dengan Bank Syariah selaku pengelola dana atau mudarib. Giro Mudharabah memakai prinsip bagi hasil antara bank dan pemilik giro sehingga bertujuan untuk investasi. Di mana di dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 ini telah menghimpun dana sebesar 8.980.819 juta rupiah. Di sini saya sebagai perwakilan dari para nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia. Tabungan mudharabah sendiri adalah simpanan yang berdasarkan prinsip bagi hasil di mana pemilik modal menyetujui bank untuk menggunakan atau mengelola dana mereka dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang keuntungannya nanti akan dibagi antara nasabah dan bank sesuai kesepakatan awal. Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia berhasil menghimpun dana tabungan mudharabah sebesar 72.183.632 juta rupiah. Di sini saya sebagai perwakilan dari para nasabah yang menggunakan produk deposito mudharabah yang menggunakan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia. Deposito mudharabah di mana nasabah menitipkan uangnya kepada bank dan memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian deposito mudharabah menggunakan sistem perhitungan keuntungan syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia berhasil menghimpun dana tabungan mudharabah sebesar 82.349.420 juta rupiah.
Selanjutnya, saya akan mempraktekkan akad murabaha untuk pembelian sebuah motor di bank syariah. Akad murabaha adalah akad jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan bank, di mana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjualnya. Dan pembayarannya akan dilakukan secara bertahap atau diangsur, dengan kata lain dikredit. Dalam akad murabahah ini, bank mengambil keuntungan dari margin harga jual dikurangi dengan harga pokok barang yang dibeli. Bank Syariah Indonesia dalam laporan keuangannya pada tahun 2022 menyalurkan setidaknya dana sebesar 124.648.183 juta rupiah untuk pembiayaan murabahah. Selanjutnya, saya sebagai perwakilan dari para nasabah yang menggunakan pembiayaan istisna di Bank Syariah Indonesia, di mana istisna sendiri adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam akad istisna, pembeli atau mustasni memesan barang kepada penjual atau sani dengan kriteria tertentu, dan penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan tersebut. Berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia berhasil menghimpun dana istisna sebesar 132 juta rupiah. Saya akan mempraktikkan akad ijarah untuk menyewakan sebuah rumah di bank syariah. Ijarah adalah konsep dalam keuangan syariah yang merujuk pada sewa atau penyewaan aset atau jasa. Ijarah merupakan alternatif syariah untuk pengaturan keuangan yang menghindari prinsip riba dan prinsipnya mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi. Bank Syariah Indonesia dalam laporan keuangannya tahun 2022 menyalurkan setidaknya dana sebesar 13.278 juta rupiah untuk pembiayaan ijarah. Di sini saya sebagai perwakilan dari para nasabah yang menggunakan produk pinjaman KAR.
yang berada di Bank Syariah Indonesia. KAR adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia berhasil menyalurkan dana pinjaman KAR sebesar 8.432 juta rupiah. Saya akan mempraktekkan akad mudharabah di mana saya akan berinvestasi untuk membangun usaha minimarket. Nah, seperti yang kita ketahui, akad mudharabah sendiri adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modalnya. Nah, sedangkan pihak lainnya itu menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Adapun di dalam laporan keuangan BSI tahun 2022, bank telah menyalurkan dananya sebesar 816 miliar 175 juta rupiah untuk pembiayaan mudharabah itu sendiri. Sini saya sebagai perwakilan dari para nasabah yang menggunakan produk akad musyarakah di Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan musyarakah ini sendiri adalah bentuk kerjasama antara dua pihak untuk melakukan usaha di mana masing-masing pihak mengeluarkan modalnya. Untuk pembagian keuntungannya nanti dibagi sesuai nisbah, dan untuk kerugiannya sendiri ini akan dibagi sesuai kontribusi yang diberikan masing-masing pihak. Berdasarkan laporan keuangan Bank Syariah pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia berhasil menghimpun dana musyarakah sebesar 48.707.593 juta rupiah. Selanjutnya di sini saya sebagai bank syariah yang akan membagikan keuntungan dari pengelolaan dana nasabah yang sudah dihimpun. Bagi hasil dalam bank syariah harus disepakati pada saat melakukan akad atau ijab kabul. Bank syariah melakukan bagi hasil pada nasabah yang menggunakan produk giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah yang sudah jatuh tempo. Berdasarkan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 kemarin, setidaknya mendapatkan pendapatan operasional sebesar 19 triliun 622 miliar 865 juta rupiah. Yang dimana terdapat hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirka temporer sebesar 4 triliun 32 miliar 169 juta rupiah yang dibagikan ke nasabah yang menggunakan produk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan akad mudharabah.
Selanjutnya, saya di sini selaku pemilik modal atau pemegang saham Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2022, meraup laba sebesar 4.260.182 juta rupiah yang akan dibagikan kepada pemilik modal atau para pemegang saham Bank Syariah Indonesia.